Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau. Kembali lagi bersama saya Icut di podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang depresi dan pencegahan bunuh diri. Bareng siapa ya? Ini ada Dr. Nining Gilangsari SPKJ. Ya, beliau merupakan Ketua Komite Medik Rumah Sakit Jiwa Tampan. Halo dokter, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya di pagi hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak? Yes, akhirnya ditanyain juga kabarnya Icut ya sobat ya. Alhamdulillah masih baik-baik saja sampai saat ini. Nah, berbicara gimana nih kabar dan gimana nih perasaan Anda hari ini? Kebetulan kita ini bahas tentang depresi dan pencegahan bunuh diri nih dokter. Iya. Nah, kenapa sih orang bisa terpikir untuk melakukan bunuh diri gitu dokter? Baik. Agak berat ya bunuh diri. Kita cenderung itu memiliki masalah-masalah dalam hidup ya. Sebagai manusia itu kan kita merupakan suatu respon normal kalau kita punya masalah dan kita cenderung memiliki stres akibat dari masalah-masalah yang terjadi. Nah, terkadang orang memilih untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya itu bukan karena tujuan dari akhir dari hidupnya gitu. Kita tujuan akhirnya kan pasti inginnya yang baik ya. Pengennya itu hidupnya bahagia, pengen punya anak, keluarga yang bagus, keuangan yang bagus gitu. Tapi lebih karena mereka itu ingin mencari cara cepat supaya menghilangkan masalah. Kan selalu banyak kepikiran seperti itu. Aduh, ada masalah rumah tangga, langsung pengennya udah deh mendingan bunuh diri aja deh daripada berantem terus sama suami gitu misalnya kan. Jadi itu hal-hal sebetulnya kenapa orang memilih untuk mengakhiri hidup itu biasanya memang karena banyaknya masalah dalam hidup yang dia merasa sulit untuk bisa menyesuaikan diri dengan masalah-masalahnya atau dia sulit untuk mencari jalan keluar. Iya, benar begitu sekali. Mbak Cut. Tapi memang kebanyakan untuk orang berpikir bunuh diri ini karena mereka nggak tahu nih jalan keluar dari permasalahan seperti itu. Cuma itu pemikirannya terlalu cepat, terlalu pendek, dokter ya. Iya, nah, betul sekali. Terus faktor-faktor apa nih yang lebih sering dokter dengar selain stres, hal stres seperti itu? Apalagi faktornya? Iya, itu biasanya memang lebih banyak itu pemicunya adalah stres karena kita secara pada dasarnya sebagai manusia itu kan juga makhluk sosial. Benar. Nah, sebagai makhluk sosial itu kita butuh berkomunikasi dengan banyak orang gitu. Sama seperti kita mulai tadi Mbak Cut nanya kabar saya pun juga nanya kabar Mbak Cut. Sangat perlu ya. Sangat perlu sekali. Berbalik, karena kalau hanya satu arah, disitulah akhirnya kalau kita ibarat rumah kita ini nggak punya jendela, sehingga udara yang tiap hari berkebul di sana itu akhirnya mampet di situ, tidak bisa kita keluarkan atau tidak bisa kita ventilasikan keluar, sehingga akhirnya itu yang membuat begitu padat ya perasaan kita, itu yang paling sering membuat kita ya udah kita cari jalan keluar, rumahnya kita hancurkan kan begitu. Kita bukannya berusaha mencari jendela atau mencari pintu, tapi kita lebih menghancurkan rumah itu, menghancurkan saja. Dengan timbal balik tadi tuh sebenarnya itu tuh bisa jalan terbuka juga untuk orang-orang. Betul. Kayak kita bisa sharing ke sahabat gitu. Walaupun kadang ya dokter ya, jadi curhat nih. Kita sharing ke teman gitu, belum tentu kita dapetin feedback. Tapi untuk didengarkan aja kita tuh udah merasa lega ya. Nah, tingkat tertinggi, paling tingginya nih untuk orang bunuh diri selain stres tadi itu apalagi nih dokter? Itu biasanya memang karena dorongan juga ya. Jadi ini yang susah ya. Sebetulnya karena kemarin suasana COVID itu kan kita sehingga terbiasa kita untuk semuanya serba daring dan media sosial itu sangat berkembang sekali. Iya, benar-benar. Dulu mungkin hanya sebatas Friendster gitu kan, belum ada. Kalau sekarang media sosial udah banyak jenisnya dan itu kadang saringannya tidak terlalu jalan. Jadi anak-anak pun juga mendapatkan konten-konten yang itu cenderung terlalu berlebihan. Jadi pemicunya biasanya lebih karena dorongan dari lingkungan gitu kan, dibully atau memamerkan kehidupan sosial yang tidak sesuai dengan aslinya gitu. Itu dorongan kita untuk selalu bersaing karena memang kita manusia yang selalu bersaing dengan orang lain. Kurang puas ya, kurang bersyukur juga ya dokter ya. Betul kebanyakan sekali. Tuh. Nah, berbicara tentang dorongan ini kita ke tahap
anak-anak dulu nih terlebih Iya. dahulu. Banyak sekali anak-anak zaman sekarang itu bullying nggak hanya di sekolah, tapi dari media sosial. Betul. Ya dokter ya. Nah itu juga merupakan faktor. Nah gimana nih tanggapan dari seorang dokter terhadap hal ini yang menakutkan seluruh orang tua nih? Betul. Karena memang pada saat dulu COVID itu sangat tren sekali adiksi anak-anak itu dengan game online, kemudian dengan gadget. Itu kan sempat beberapa rumah sakit jiwa di daerah itu memiliki ruang rawat inap sendiri untuk anak-anak yang kecanduan dengan gadget atau Oh dawai. ternyata ada ya. Ada Di sekali. Pekanbaru juga ada dokter. Kalau Pekanbaru kita emang belum buka untuk ruangan anak-anak, tapi memang pada saat itu di daerah Jawa itu mereka memiliki karena mungkin prevalensinya lebih banyak di sana ya untuk sebaran demografiknya. Nah, pada saat itu sebetulnya salah satu caranya adalah merangkul orang tua dan guru di sekolah supaya memang ya membatasi. Jadi kan banyak sekali sebetulnya media sosial yang memiliki cara-cara untuk membatasi tontonan pada anak-anak. Nah, Salah itu yang satunya perlu ya. iya, salah satunya kan berbau seksual ya. Iya benar. Anak-anak yang usia muda seperti itu sebaiknya memang tidak dibumbui dengan kondisi-kondisi seksual yang mana kalau menurut media sosial sepertinya biasa saja. Berpegangan, berpelukan depan umum itu sudah biasa, padahal itu yang membuat mereka jadi saling dorong-mendorong. Iya benar-benar. Si A udah begitu loh, Iya. si B masa mau kalah. Iya benar-benar. Kan? Nah itu juga perlu bantuan dari orang tua dan guru untuk bisa mengawasi anak-anak kita. Oke. Dasarnya aja dari lagu anak. Iya. Nah itu mulainya dari situ ya. Betul. Kita nggak lagi mendengar anak-anak itu menyanyikan lagu anak-anak dulu kayak pelangi-pelangi udah jarang ya. Kayak ke sekolah harus nyanyiin lagu anak-anak itu udah jarang banget. Sekarang Sudah tuh sangat lagu-lagu jarang. aja yang didengarkan sama anak-anak tuh lagu percintaan ya dokter. Lagu Nah itu percintaan. gimana nih tanggapan dari dokter sendiri? Apakah itu merupakan faktor besar juga nih? Oh betul. Saat ini contohnya, kalau dulu kita nyanyinya satu-satu sayang ibu. Iya. Sekarang yang disayang Satu-satu. kamu dan aku. Iya benar Nah sekali. itu yang dokter. harus dipahami sebetulnya. Cinta itu pada anak-anak harusnya lebih dominasi oleh keluarga. Iya, benar-benar. Lingkungan itu sebetulnya bukan faktor cinta-cintaan seperti itu gitu. Kalau sekarang ini malah orang menganggap biasa anak-anak sudah menikah di usia dini gitu. Sementara itu sebetulnya hal-hal yang harus bisa kita rangkul gitu. Nah, salah satunya kan mungkin melalui media sosial seperti ini supaya orang tua menyadari bahwa anak-anak itu memang pada usia-usia memang mereka itu bermain sambil belajar. Iya, harusnya Bukan seperti itu ya. Iya, bukannya memasak di rumah dan tidak sekolah gitu. Iya benar dokter. Gitu mungkin. Walaupun ada perkataan yang ya di kampung-kampung umur segitu udah mulai lagi ya. Sekarang pun media sosial nih jangkauannya sangat luas sampai ke kampung-kampung juga. Betul. Nah mereka nge-share juga kehidupan sehari-hari mereka dan ditonton juga nih sama anak-anak yang lain gitu. Mereka merasa tertinggal dan akhirnya stres sendiri ya. Padahal rumah tangga itu tidak segampang Betul. kayak boneka Barbie ya, dokter. Nah mulai lagi nih stres dan sekarang juga banyak angka perceraian itu di umur 18 ke atas. Betul. Itu ya. Nah itu juga depresi dan angka bunuh diri juga di umur-umur segitu ternyata lebih banyak ya dokter ya. Itu gimana tanggapan? Iya, untuk saat ini memang seperti itu tadi karena orang selalu mencari jalan singkat. Jadi kalau dulu kan mungkin itu juga kita meminta bantuan dari banyak pihak-pihak terkait, termasuk salah satunya adalah dari sisi agama. Iya. Dari segi agama manapun saya rasa mungkin perpisahan itu tidak dianjurkan. Iya, benar Sehingga menanamkan ilmu agama yang baik kepada anak sedari dini itu juga bisa membantu supaya mereka juga menyadari bahwa pernikahan itu adalah suatu yang sakral. Jadi tidak dibawa main-main. Jadi tidak sedikit-sedikit bertengkar. Kan banyak sekali ya kejadian ya yang ditemukan ibu dan anak sudah tidak bernyawa, atau suami dengan gampangnya memukul, menyakiti gitu. Itu sebetulnya pemahaman agama sedari dini itu makanya sangat penting sekali. Kadang juga wanita katanya gampang sekali stres gitu, gak apa-apa segala macam. Sebenarnya pria juga seperti itu, malah lebih susah untuk bangkit ya dokter ya. Tapi kenapa sih bunuh diri itu banyak sekali itu dikaitkan dengan wanita? Nah, Iya, memang bunuh diri itu secara
teori juga itu lebih meningkat pada wanita. Benar. Terutama juga karena wanita memiliki hormon-hormon kewanitaan yang memang lebih sensitif. Oke. Jadi misalnya wanita-wanita pada masa haid itu cenderung memang lebih mudah emosi, lebih mudah marah gitu ya. Lanjut, lebih mudah nangis. Lebih mudah nangis. Jadi di situ angka depresinya mungkin lebih meningkat memang pada wanita dibandingkan laki-laki, karena kalau laki-laki kan cenderung lebih memikirkan berdasarkan mencari jalan Logika. keluar secara logika gitu, Mbak. Nah, untuk hubungan antara bunuh diri dengan kepribadian. Nah, ini gimana, dokter? Iya. Apakah ada hubungannya atau emang dorongan tadi gitu? Kepribadian itu pada dasarnya kan suatu hal yang terbentuk sejak kita masa kanak-kanak sampai kita dewasa muda. Jadi itu memang masa-masa kita sangat berkembang. Di situ kita mendapatkan pengaruh dari lingkungan, baik dari keluarga, teman sebaya ataupun guru, dari lingkungan yang lain, sehingga kalau kita terbentuk kepribadian yang kita jadinya mudah bergantung kepada orang. Jadi kita keputusan semuanya diambil sama si A gitu. Dari kecil udah pacaran sama si B, jadi si B aja yang nentuin, ngikut aja kemana-mana gitu. Jadi benar-benar. kepribadian yang cenderung mudah melekat dengan orang, bergantung, kemudian yang dia cemas, mudah cemas gitu. Dari kecil itu udah sedikit-sedikit apa-apa cemas, cari orang, nggak bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri. Itu biasanya angka prevalensinya untuk melakukan tindakan pengakhiran hidup itu biasanya akan meningkat, karena begitu dia kehilangan seseorang yang menurut dia sangat berharga, di situ dia udah langsung goyang gitu. Dunia tuh sudah stuck di situ aja. Mendingan aku out gitu. Dengan semudah itu ya, dokter ya. Berarti Betul. kepribadian juga ini ya merupakan Sangat berpengaruh. berpengaruh untuk hal bunuh diri ini. Dan ada yang dia tuh hanya menyampaikan, tapi semakin disampaikan semakin ingin melakukannya. Kebanyakan juga seperti itu ya, dokter. Karena itu kan kembali lagi dorongan biasanya dari lingkungan. Kita menyampaikan, oh kayaknya saya ingin mengakhiri hidup deh. Terus temannya cuma ketawa. Oh apa sih gitu kan. Tapi semakin ingin dilakukan. Semakin jadinya kok nggak dipercaya sih gitu. Oh ya udah, awas ya gue buktiin nanti nih gitu kan. Itu juga salah satu mungkin yang bisa memicu sebetulnya. Jadi memang lingkungan itu sangat penting untuk sangat waspada terhadap lingkungannya sendiri, baik anggota keluarga, teman atau sebagainya. Jadi kalau ada orang yang udah menyampaikan ya jangan dianggap main-main. Kita kembali lagi komunikasi dua arah. Kita mulai tanya ada apa. Mungkin kita nggak bisa bantu ya dalam segi hal mencari solusinya gitu. Tapi paling nggak itu tadi menjadi sumber ventilasi bagi seseorang itu sangat mempengaruhi sebetulnya. Seperti tadi curhat. Curhat. Tapi betul. zaman sekarang curhat hati-hati. Curhat harus hati-hati. Harus pilih-pilih juga ya, dokter. Betul ya. sekali. Karena kita ya tadi kepercayaan, kembali lagi kepada kepercayaan. Kadang orang stres, depresi, nggak pengen curhat sama teman karena dia itu memiliki kepercayaan yang lebih gimana ya? Kepercayaannya yang kepercayaan dirinya kurang, gitu. agak kurang pede gitu kurang dia pede. dalam sehari-hari. Jadi yaudah aku mendem aja sendiri, ya udah mulai hancurkan semua barang dan ujung-ujungnya adalah bunuh diri ya, dokter ya. Nah, Betul. kebiasaan tadi itu gimana nih, dokter? Biar nggak terbesit untuk melakukannya gitu. Oke. Kita selalu sarankan gitu. Kita juga selalu sarankan bagi setiap orang itu, setiap individu itu harus sering mulai mencari primary support groupnya. Artinya suatu kelompok orang yang memang memberikan dukungan kepada dirinya. Jadi intinya ya kalau toksik nggak usah diikutin deh gitu. Duh, kita zaman lebih sekarang nih toksik. itu selalu judul di mana-mana gitu toxic, kan. Hashtag toksik gitu. Jauh-jauhin deh gitu. Jauh-jauhin aja deh itu gitu. Kita cari orang yang memang mendukung kita gitu dan mendukung dalam hal yang positif gitu kan, bukan hal yang negatif. Jadi kalau di sekolah ya ikut banyak kegiatan gitu. Ekstrakurikuler dulu itu sangat aktif. Sekarang itu sudah sangat jarang diikuti. Dulu itu ya kalau misalnya orang ikut ekstrakurikuler bisa 3, bisa 4, sekarang 1 aja kayak ya malas, mendingan pulang main handphone di rumah. Betul nonton gitu. Drama Korea nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sebetulnya Nggak apa-apa. itu. Cuman ya jangan dibawa hati gitu, karena namanya drama ya sesuai judul itu kan suatu hal yang berlebihan dia sifatnya ya. Dari sekali. kenyataan mungkin nggak seindah drama Korea, nggak senggolan sama soulmate di kafe gitu ya. Benar sekali, dokter. Nah itu tadi kembali lagi ke ekstrakurikuler tadi ya, harus memperbanyak kegiatan. Terus apa lagi nih, dokter?
Iya, sekalian memperbanyak kegiatan, kemudian kita juga menganjurkan kalau masih pada usia aktif dan produktif itu memang lebih banyak berkomunikasi dengan lingkungan yang positif juga. Jadi ikut acara. Kalau dulu itu kan di daerah itu ada Karang Taruna, ada kegiatan untuk pengajian untuk usia muda, pesantren kilat, banyak sekali sebetulnya kegiatan positif yang bisa diikuti. Pesantren kilat itu tuh hampir setiap bulan bulan Ramadan itu pasti kan begitu itu ya. Pasti. Itu pasti dan dari segi semua agama saya rasa itu pasti ada kegiatan-kegiatan seperti itu dan semenjak kita Covid karena semuanya udah daring banyak sekali yang ditiadakan dan mereka tidak mengadakan lagi dengan secara tidak secara online akhirnya hilang begitu saja. Nah, itu yang harus kita ini. Jadi daripada di rumah cuman main game terus mengurung diri, ya di rumah keluar rumah bantu ibunya di rumah gitu ya, bantu apa ngobrol sama tetangga, ngobrol itu sangat bagus sekali sebetulnya. Zaman sekarang tuh lebih milih kayak rebahan, handphone, kita curhatnya di media sosial, terus lihat dokter dunia di media sosial di mana orang memamer-mamerkan. Betul. Itu juga termasuk ya tadi itu dokter juga bilang, termasuk sebetulnya. Takut juga nih. Enggak, tapi memang dunia itu teknologi itu semakin lama semakin berkembang, jangkauannya semakin luas. Nah, gimana kita kembali lagi ya dokter ya? Kembali lagi tadi bagaimana? Kita ada menyinggung tentang agama juga ya dokter ya. Dan jangan lupa nih ya, buat semua agama tuh pasti mendukung apapun itu yang penting positif. Betul dokter, sekali. Nah, tentang layanan nih dokter, apakah ada layanan kontak atau hotline yang bisa dihubungin bila dirasa memiliki kecenderungan untuk bunuh diri? Oke, iya. Jadi kalau dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia itu kita punya websitenya di www.pdskji.org. Itu di sana bisa dibuka oleh khalayak umum dan di situ juga ada mengisi kuesioner untuk bisa menilai atau screening secara dini apakah kita memiliki beberapa gangguan, misalnya mengarah ke cemas, mengarah ke depresi dan sebagainya. Selain dari itu kita juga ada hotline-nya, itu dari websitenya juga ada tertera di sana, bisa menghubungi. Kalau misalnya membutuhkan bantuan, itu sebetulnya sudah banyak sekali tempat-tempat yang memang menyediakan layanan seperti itu. Termasuk di rumah sakit jiwa kami juga ada layanan konselingnya. Jadi nanti mungkin bisa menghubungi ke rumah sakit ataupun memang fasilitas kesehatan terdekat Anda. Jadi baik fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas dan sebagainya itu juga sudah memiliki sebetulnya layanan untuk dapat menampung atau memeriksa gitu ya kondisi kesehatan jiwa kita seperti apa, supaya kalau dibiarkan berlama-lama itu akan menjadi suatu hal yang berat sehingga mungkin nanti penanganannya akan lebih sulit gitu dan mungkin bisa mengarahnya ke arah bunuh diri. Sebelum itu terjadi silahkan hubungin pihak-pihak terdekat seperti itu. Nah, untuk berbicara hubungi pihak-pihak terdekat. Jadi nggak apa-apa ke psikolog ya dokter ya. Nggak apa-apa, zaman sekarang tuh kayak ya pasti ke psikolog kan aku nggak gila gitu, kebanyakannya seperti itu ya. Betul dokter sekali. Nggak apa-apa. Kemarin juga kita berbincang-bincang sama dokter sebelumnya, dokter Willy itu nggak apa-apa ke psikolog katanya untuk bisa curhat kalau memang nggak percaya dengan teman atau dengan keluarga gitu. Nah, setelah itu apa sih yang harus dilakukan bila memiliki keinginan untuk menyakiti diri bahkan mengakhiri hidup, dokter? Iya. Yang paling utama harus dipahami adalah bahwa keinginan untuk mengakhiri hidup itu merupakan salah satu poin kegawat daruratan psikiatri. Waduh. Jadi secara gangguan mental itu merupakan suatu hal yang emergensi. Karena itu suatu hal yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja sebetulnya. Dan itu bisa terjadi, banyak sekali kan artis di luar negeri itu yang dia baru ketawa-ketawa dari ruangan ini tiba-tiba pindah ke ruangan lain itu udah melakukan berbagai macam aksi. Nah, itu bukan hanya di luar negeri tapi di Indonesia sendiri sudah ada, hanya mungkin tidak tercatat secara baik di Indonesia. Nah, itu yang paling pertama dipahami, itu merupakan suatu masalah kejiwaan yang harus segera diatasi. Jadi salah satu langkah paling pertama itu adalah tentunya memeriksakan diri. Jadi kalau memiliki kondisi seperti itu, kalau misalnya seperti yang Mbak Cut tadi bilang, curhat gitu ya sama teman atau sama orang terdekat, tapi kalau ternyata merasa ini memang sangat kuat sekali kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya, silakan datangi tempat kesehatan terdekat gitu. Misalnya kayak puskesmas, rumah sakit, silakan ke psikolog, ke psikiater. Pada dasarnya itu akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan kita, akan diobatinya seperti apa. Ada yang memang masih bisa diobati dengan cara pendekatan secara terapi konseling gitu. Ada yang memang harus membutuhkan pengobatan karena penyakit yang
untuk mengarah ke pengakhiran hidup ini banyak sekali jenisnya sebetulnya. Jadi itu yang patut disadari. Jadi jangan didiemin aja gitu. Jangan didiemin aja gitu. Nih diam-diam hilang nyawanya. Kan gak mau ya. Dosa masih banyak. Belum tobat udah hilang aja nih nyawanya. Oke, bunuh diri juga berdosa ya dokter ya. Jelas sekali. Jelas sekali tidak diterima di permukaan bumi. Oke, untuk langkah-langkah yang harus dilakukan untuk bisa menghindari keinginan untuk mengakhiri hidup tadi udah beberapa, terus ada lagi langkah-langkah yang rinci nggak dokter? Oke, baik. Untuk mengurangi ya sebetulnya, untuk mengurangi yang paling utama itu adalah kita menyadari bahwa kondisi sehat jiwa itu baik secara undang-undang ataupun secara dari apa yang udah disampaikan itu adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri sama lingkungan. Jadi jangan ekspektasi terlalu besar. Ekspektasi terlalu tinggi itu membunuhmu. Benar sekali dokter. Betul. Okay. Kita harus bisa menyesuaikan diri sama lingkungan. Kita tidak bisa memaksakan gitu kan. Banyak suami saya harusnya lebih romantis, harusnya suami saya tiap hari bawain bunga. Aduh, gitu ya. Bunga beng boleh. Nah itu kita kan melihat juga kondisi bagaimana suami udah bekerja, udah sebetulnya ya bawa pulang udah mencukupi sama kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau ngeliat tetangga beli mobil baru, harus punya mobil baru, harus juga gitu kan. Itu yang paling penting adalah bagaimana kita menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi supaya kita bisa mencari solusi kalau misalnya ada masalah yang terjadi, kita nggak terlalu ngerasa down gitu. Kita tetap bisa beradaptasi sama lingkungan itu. Gitu. Kalau misalnya ODGJ itu kebanyakan kemarin pria, kalau bunuh diri kebanyakan wanita. Ini bingung, ini gimana ya? Betul sekali. Ekspektasi tadi tuh jangan terlalu tinggi. Intinya kita bersyukur. Bersyukur dengan kondisi apa yang ada. Sudahkah bersyukur hari ini? Nah, gitu pertanyaannya. Oke, mungkin karena waktu kita yang juga terbatas nih, udah 30 menit bersama kita berdua. Silakan untuk Ibu Dokter Nining Gilangsari mungkin mau menyampaikan kesan dan pesan untuk Sobat Diskom Info. Iya, baik. Kepada Sobat Diskom Info, kita di sini menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Riau, adalah selalu mewaspadai lingkungan. Jadi banyak sekali itu kita untuk dapat bermasyarakat itu kan punya ruang lingkupnya masing-masing. Jadi misalnya bertetangga, hal yang gampang aja. Pagi-pagi ini pada belanja sayur nih ke tukang sayur A, kok tiba-tiba hari ini si ibu ini nggak ada. Nah itu kita lebih mewaspadai, jadi kita rangkul kemana, ada apa gitu, kenapa nggak kelihatan. Jadi kita lebih merasa dalam masyarakat itu kita membina hubungan yang baik, kemudian kita juga saling memberi. Take and give itu sangat penting. Jadi kalau kita memberi, kita juga menerima, itu sesuai dengan kehidupan bermasyarakat bersama-sama. Mungkin begitu aja Mbak Jut. Oke, terima kasih Dokter Nining, dan izinkan Ijut untuk merangkum bahwa pilihlah lingkungan yang sehat ya. Betul dokter sekali. Ya, dan waspadai lingkungan sekitar dan hiduplah positif ya dokter. Oke, terima kasih Dokter Nining sama-sama udah Mbak mau Jut. main ke podcast kita Diskom Infotik Provinsi Riau. Dan jangan lupa saksikan terus podcast kita di YouTube channel Diskom Infotik Provinsi Riau. Saya Ijut, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.